saudara, sebab Pentakosta itu sendiri adalah sebuah hari raya orang Yahudi yang dikenal dengan perayaan panen, 50 hari setelah Paskah. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kemudian kita harus mengerti bahwa sebelum peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul itu, Roh Kudus sudah bekerja. Bahkan Roh Kudus sendirilah juga ikut menciptakan langit dan bumi. Ini firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan membaca di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11, saya akan bacakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Ayat ini saudara memberikan kepastian kepada kita. Yesaya mengingatkan kita bahwa pada masa Musa pun Roh Kudus bekerja. Lalu pertanyaannya saudara bagi kita, apakah Roh Kudus baru hadir setelah Pentakosta itu? Tidak. Apakah Roh Kudus baru aktif setelah Pentakosta itu? Tidak. Sebelum Roh Kudus, maka sebelum pencurahan Roh Kudus itu, sebelum Pentakosta itu, di Kisah Para Rasul itu yang diceritakan di Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu sudah bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu pertanyaannya, kalau Roh Kudus sudah bekerja sebelum peristiwa Pentakosta itu, lalu apa maksud Tuhan Yesus tentang hari itu, tentang pencurahan Roh Kudus itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti hal ini, saudara, untuk mengerti apa makna pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta orang Yahudi yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, saudara, maka pertama kita harus mengerti terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, memang kelihatan ayat ini berkata bahwa Roh Kudus belum turun di dalam diri murid-murid, belum ada di dalam diri murid-murid. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini, maka kata yang paling penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah kuasa. Ada kata kuasa di sana. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, Bapak Ibu, kuasa ini dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan hari ini, bisa diterjemahkan dengan pengertian begini. Kekuatan bisa diterjemahkan sebagai kemampuan, bisa juga diterjemahkan sebagai keberanian, ada juga yang menerjemahkan sebagai kesanggupan. Jadi saudara, kalau kita mengartikan, mendefinisikan ayat kuasa ini, dan kuasa di dalam ayat ini, maka saudara, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada para murid bahwa para murid, engkau nanti di hari Pentakosta itu akan menerima kuasa. Artinya engkau akan memiliki sebuah kemampuan yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Engkau akan menerima kuasa, artinya apa? Engkau akan memiliki sebuah kesanggupan yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Engkau menjadi saksi, engkau memiliki sebuah keberanian yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Ini menarik sekali. Lalu kemudian kita kaitkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2, khususnya di dalam ayat 4. Firman Tuhan berkata di sini ada sebuah kalimat bahwa pada waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada banyak orang berkata bahwa penuh dengan Roh Kudus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, atau artinya begini saudara, yang tadinya Roh Kudus itu hanya sedikit diukur seperti air. Tahu air, Bapak Ibu punya gelas, kalau ada gelas di rumah coba lihat air. Coba air kalau penuh, apa yang terjadi? Pasti tumpah, begitu ya. Nah, meluap. Lalu ketika meluap, saudara-saudara, orang-orang berkata begini, kalau Roh Kudus itu sudah penuh meluap, maka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak sadar diri. Maka saudara, ada yang berkata begini, mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, bahasa-bahasa yang aneh-aneh, bahasa-bahasa yang unik-unik. Ini sebuah fenomenal. Wah, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus dalam ayat ini, saudara, saya lebih setuju jikalau kata penuh di sini diterjemahkan sebagai apa? Roh Kudus yang membangkitkan semangat bagi para pelaku. Jadi artinya ketika firman Tuhan berkata penuhlah mereka dengan Roh Kudus, artinya apa? Oh, mereka memiliki kuasa, mereka memiliki keberanian, mereka memiliki kesanggupan, dan kesanggupan mereka itu begitu semangat dan berapi-api. Nah,
Penuh Roh Kudus itu artinya apa? Mereka berapi-api. Nah, berapi-api kemana ini? Nah, ini menarik sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Para rasul dengan berani memperlihatkan diri di depan banyak orang, dan Petrus pun salah satu murid Yesus yang paling penakut, dan ketika dia menyangkal Yesus, tampil berkhotbah di depan banyak orang, dan firman Tuhan berkata, banyak orang yang dibaptis. Ini menarik sekali. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan peristiwa sejak penyaliban, lalu para murid bertemu dengan Tuhan kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus, kita tahu di sana bahwa para murid itu dalam keadaan takut. Lalu kenapa setelah Pentakosta itu apa yang terjadi dalam diri murid-murid? Mereka begitu berani, saudara, mereka begitu semangat, bahkan saudara sampai akhir hidup mereka berani mati bagi Kristus. Ada yang disalib, saudara, ada yang disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Siapa itu? Petrus. Bahkan saudara, ada yang pernah digoreng hidup-hidup. Siapa itu? Yohanes, yang pernah dibuang di Pulau Patmos. Nah, kenapa mereka berani, saudara? Karena apa? Mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan keberanian oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita sampai pada sebuah makna yang sesungguhnya. Jika kita menghubungkan dengan janji kuasa dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan keberanian para murid dalam pasal kedua, maka dapat dikatakan, saudara, bahwa sebenarnya Pentakosta itu, hari Pentakosta itu adalah bukan hari bagi kita yang kita terjemahkan, wow, saya dapat karunia berbahasa, tidak, bukan itu. Tetapi saudara-saudara, hari Pentakosta itulah sebuah proklamasi, dimulainya sebuah tugas para murid dan kita saat ini untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi kalau orang berkata begini, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Injil tidak hidup dalam dirinya, Injil tidak pernah dia sebarkan, Injil tidak menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya dan membanggakan orang lain, saya berkata begini, Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Karena Roh Kudus itu memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah keberanian bagi setiap orang untuk apa? Untuk menyaksikan, yes, aku pengikut Kristus. Kalau kita melihat para murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak takut. Mereka tidak malu dan berkata begini, wow, saya takut bersaksi. Tidak. Firman Tuhan berkata semua para murid bersaksi dan tersebar di seluruh dunia. Mereka menghadapi aniaya? Yes. Mereka menghadapi tantangan? Yes. Apakah mereka takut? No. Firman Tuhan berkata, dengan berani di depan mahkamah agama, dengan berani di depan orang-orang yang membenci Injil, mereka berkata begini, Yesus adalah Tuhan.